Oke, kita mulai IG Live malam hari ini. Pasti udah banyak yang galau soal BBRI. Galau nggak sih? Nih, Jaela takut tamat sama BRI, seroklah satu orang lain pada takut kata Tridio murah. Masalahnya banyak yang orang modalnya udah mulai habis. Mari kita mulai IG Live malam hari ini. Seperti biasa kita akan start dari IHSG dulu. Ini masih bulan April ya, tanggal 29, cepet banget. Mari kita lihat composite dan pastinya nanti kita akan lihat BRI. Nih, lihat nih, IHSG-nya kena MA 200 terus mantul. Kuat banget sih. Mantul di sini ya. Nah, terus dimantul di sini kena MA, nanti mantul dikit lagi, dia bisa kena MA 100 sampai level 7239, 7240-an, terus habis itu turun lagi. Yuk kita langsung aja lihat saham-saham penggerak indeks ya. Asing tuh masih net sell terus loh ngomong-ngomong. Jadi masih net sell terus asing, investor asing ya. Nah, sampai hari ini ya, sejak market jatuh beberapa hari yang lalu sampai hari ini tuh masih net sell. Terus hari ini asing masih net sell sekitaran 1,03 triliun di BBRI. Dimana BRI itu transaksinya total 3,3 triliun. Net sell 1,3 triliun, 1,03 triliun. Terus habis itu Excel 35,5 miliar, TLKM 34,2 miliar, TPMA 23,6 miliar, dan BBNI 22 miliar. Nah, sebenarnya kalau saham-saham big banks itu jatuh, itu biasa, normal. Jika jatuhnya tuh barengan, BCA, BRI, BMRI, BBNI. Tapi problemnya kali ini, yang jatuh tuh cuman BBRI aja, yang paling parah. Yang lain enggak. Yuk kita lihat ya. Uangnya asing diputar di mana? Transaksi harian BBRI di atas 3 triliun, terus lebih bagus porsi asing out katanya. Bener ya, ternyata sell on May and go away. Loh, ini kan belum Mei. Bukan sell on May and go away, sell on April and go away. Jangan-jangan Mei-nya bisa rebound. Mei itu selalu jadi bottom. 2 bulan yang ditakutin Mei sama September, Oktober. Oktober ada kata Halloween effect, tapi padahal Oktober tuh bottom. Tahu nggak sih definisi bottom tuh apa? Bottom itu di bawah, mantul naik lagi. Dan Mei itu kalau pas ulang tahunku biasanya bottomnya di situ. Beberapa tahun tuh terjadi di situ. Sekitaran 19, 20, 21 muter-muter di situ. Oke ya, ada bola ya. Yuk kita lihat dari BCA dulu ya. BCA-nya hari ini mantul dari area supportnya. M-Trade tadi hari ini juga ada trading, ada ngambil saham banking di BBNI ya. Terus nanti aku cek juga apa ada di saham yang lain lagi. Terus BCA ini masih aman-aman aja, bisa sampai 10.000, tapi trennya dia bakalan sideways kayak yang aku bilang kemarin ya, bakal sideways gini. Sideways tuh ke samping. Nah, selama bulan Mei bakalan gitu. Jadi Mei nggak bakal turun lebih dalam lagi. Oke, terus kita lihat BMRI. Kalau dibilang profit taking ya, BMRI itu jauh lebih tinggi naiknya daripada BRI loh pada masa pandemi kemarin. Kita coba compare. Ini ya, ini lihat dulu BMRI lah ya. BMRI itu naik sekitaran 200% dari tahun 2020. Dan hati-hati, tidak hanya pada BBRI, BMRI ini meskipun hari ini pantulannya hijau naik, ini bakalan bisa lanjut turun lagi. Jadi ini bentuknya di sini udah tren turun sebenarnya. Di atas nih udah menunjukkan tren turun. Bisa turun berapa? Bisa turun sampai twing, cute, sampai 6175, sampai kayak gini. Aku ngelihat BBCA malah justru udah mulai lumayan stabil. Jadi bakalan sideways aja. Tapi BMRI masih bisa turun. Terus kemudian BBNI. Nah ini BBNI, dia tuh yang udah turun duluan, lebih tajam, tapi dia bertahan di sini dan berpotensi membentuk double bottom. Dia akan sideways antara range 5.000 sampai 5.400. Ya, jadi sideways antara range 5.000 sampai 5.400. Di sini, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat BBRI yuk. Nah, ini yang jadi pertanyaan banyak orang. Ini BBRI jadi pertanyaan banyak orang ya. Jadi memang aku balik lagi ya. Kita ukur jatuhnya BBCA dari level tertinggi sampai bottom di 16 April tuh 10% doang. Terus Bank Mandiri dari puncak sampai bottomnya 16 April kemarin itu 15%, 16 juga, 16%. BBNI
Ini belum naik dari puncak sampai bottom di sini. Ini 19%. Nah, BBRI ini yang lumayan dalam. BBRI dari puncaknya di sini di 13 Maret sampai hari ini 27%. Sebenarnya definisi aku sendiri tuh kalau saham Big Banks jatuh 25% tuh udah crash. Tapi jatuhnya barengan, bukan satu doang gini. Dan hari ini tuh BRI ya, dia tuh buangannya masih lumayan gede loh. Nah, ini perhatikan di sini volumenya masih merah, artinya harganya ditutup di bawah harga kemarin. Dan hari ini BRI net sale 1,03 triliun. Mau kemana? Pasti kan gitu kan ya pertanyaannya. Ada yang bilang gak apa-apa, serok aja. Tapi mau serok sampai kapan? Ada yang udah mulai kehabisan modal. Nah, Invest baru mulai nyicil dikit-dikit. Nyicilnya tuh bener-bener dikit-dikit banget. Dia bakalan bisa sampai ke 4.270. Terus baru mantul, baru mereda. 4270 baru mereda. Kita lihat di sini ya. Ya, ini 4270 ya. Bahkan bisa ke 4150. Kita lihat di monthly chart, aku sampai pakai grafik bulanan loh. Kenapa? Karena kalau grafik harian ini supportnya udah ditembusin semua. Jadi grafik bulanan tuh monthly, ini ada support kuat di 4430. Jadi di sini ya. Bentar, aku kasih satu garis horizontal ray 4430. Ini ada MA 50 monthly. Oke. Terus kemudian di sini ini ada MA 100 monthly. Cicil satu lot kata Michael Asia. Ini ada MA 100 monthly. Jadi angka 3780 dan 4430 ini kuat. Kita balik ke daily. Ini aku udah tandain yang ada support kuat monthly. Ini udah deket banget ya. Intinya dia patternnya bakalan gini. Mantul dikit, bisa turun lagi, mentok di 38. Udah nggak jauh kok, tenang aja. Yang merasa jatuh-jatuh dalam stres atau gimana udah nggak jauh jatuhnya. Terus kalau kalian yang ada punya di pucuk di harga 600, gak usah stres lah, nanti pasti balik, harganya pasti balik gitu loh. Tapi kalau di Invest kita nggak saranin waktu itu pas di pucuk-pucuk di sini tuh kita nggak saranin masuk. Jadi itulah dia kenapa perlu Invest. Kita temenin sama-sama investasi BBRI tapi beda level masuknya. Oke? Ya siapa namanya? 7 Aditya Nugroho kena stop loss di 4.700, kejual semua 4.700. kayak meme ini ya, video meme aku yang aku post kemarin, abis kena stop loss naik lagi. Aku kasih tahu BRI nggak usah di stop lossin. Kok confident? Bukan confident gimana, udah telat kalian stop loss. Kalau buat trading emang sebenarnya harus ada stop loss, tapi kalau kalian pemula masih bingung-bingung, poin nomor 1, sebelum beli saham, hitung dulu nominal yang kalian siap dengan risikonya. Aku selalu pakai benchmark 40%. Karena kalau beli saham Big Banks, itu jatuhnya tuh sebenarnya paling parah sekitaran 40%. Itu di tahun 2008, waktu subprime mortgage dan pandemi, belum pernah ngelewatin 40%. Jadi kalau kamu beli BRI, BCA, BMRI, BBNI, kalian mesti siap uang yang kalian pakai itu turun 40%, tapi padahal belum tentu turun sampai segitu. Karena kalau kita nawar pas valuasinya lagi ada diskon kayak gini, ya enggak lah kalau turun sampai 40%. Rata-rata tuh kalau kalian belinya salah beli di puncak, itu kena turunan tuh sekitar 25%, dan itu jarang. Itu terjadi selama beberapa tahun sekali. Jadi intinya yang aku mau sampaikan adalah sekarang tuh koreksinya udah dalam banget, udah 26%. Jadi kalian nggak usah terlalu khawatir. Paling bentar lagi kalau mentok 40, nah kan bener kan, pas di 3770, udah nggak jauh. Oke, sekarang aku mau move ke saham yang lain ya, biar nggak bosan karena banyak yang merasa udah secure juga dengan BBRI-nya. By the way, Sabtu ini kita ada seminar Basic Trading Mastery buat kalian yang baru mulai belajar trading saham, habis dari investing mau ke trading, di sini di mtrade.id /basic gratis. Oke, kita mau
review beberapa indikator makro dulu sebelum kita lanjutin karena ini penting banget. Ini ada indikator makro di sini, bisa perhatikan US 10 years bond yield di sini. Ya, dia bakalan ada turun dikit US 10 years-nya, dimana artinya IHSG bakalan menguat, tapi turunnya itu buat jangka pendek doang. Ini kebalikan, US 10 years bond yield ini kebalikan dengan IHSG. Kalau US 10 years bond yield-nya turun, IHSG-nya naik, tapi turunnya sementara doang. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya IHSG-nya akan naik, tapi sementara doang. Nah, kita lihat USD bandingin dengan IDR gimana? Perhatikan di sini, US dollar dibandingkan dengan rupiah, rupiahnya melemah lagi. Kira-kira arahnya bakalan kemana? USD-nya bakalan ketahan di 16.278 di sini. Terus dia bakalan retrace, bakalan sideways konsolidasi. Ya, terus kita lihat di XY gimana? Jadi intinya agak slow down dulu, dia nggak naik terus. Di XY-nya juga sama, dia udah mulai konsol. Jadi bakalan sideways dulu, USD nggak akan menguat lagi, nggak akan menguat kencang lagi, sideways dulu. Ya, terus sekarang kita lihat harga komoditi ya. Nanti malam ada berita data ekonomi Amerika jelang FOMC The Fed di 30 April dan 1 Mei. Nanti kita bahas, kita lihat harga futuresnya dulu. Ini penting, lihat harga futures. Nah, nickel futures ini gimana? Trennya masih naik dan dia sideways di atas. Cuman saham-saham futures Indonesia ini masih sideways juga gitu loh. Dia ini trennya naik, sidewaysnya sedikit, tapi saham nikel di Indonesia ini belum banyak yang naik ya. Jadi saham nikel di Indonesia kayak Inco dan kawan-kawan belum banyak yang naik. Oke, terus kemudian kayak Harum hari ini tadi baru mulai mantul gitu. Terus kita lihat coba tin futures. Ini harga timahnya sempat jatuh tapi masih dalam tren naiknya juga, jadi sideways doang gitu. Terus dia masih berpotensi untuk lanjut naik meskipun naiknya udah nggak sekencang beberapa hari yang lalu. Nah, kemudian kita mau lihat harga batu bara dan oil. Jadi kita lihat dulu ya. Kenapa? Karena komoditi belakangan ini tuh ngegas. Jadi ngegas dan agak-agak sideways, disusul dengan sideways. Jadi kita lihat trennya gimana. Ini harga batu bara, ini sideways-nya masih berjalan, tapi jangka pendeknya sideways, jangka menengahnya uptrend. Jadi perhatikan di sini, intinya sih sebenarnya masih potensial untuk bisa naik ya, tapi tetap butuh sabar dulu. Ada ayunan dikit. Sekarang kita lihat UK oil atau Brent crude oil. Ini udah mulai melandai ya, jadi untuk oilnya malah udah mulai melandai. Terus WTI crude oil ini juga sudah mulai melandai dalam tren naiknya, tapi udah melandai. Nanti kalau sampai tren turun kita kasih tahu. Sekarang saham-sahamnya gimana? Aku akan bahas saham komoditi. Start dari mana dulu nih? Spiraxal minta ITMG. Boleh aku bahas ITMG dulu ya. Ini ITMG-nya gimana nih? Ada yang nanyain kabarnya ITMG gimana nih? Setelah dia bagi dividen waktu itu sempat turun, dan turunnya di sini ini sebenarnya sama ngikutin teman-temannya yang lain. Hari ini keluar hijaunya ini mungkin patulan jangka pendek aja, belum jadi konfirmasi dia akan uptrend. Cuman ini bisa jadi satu pijakan buat yang mau swing trading, karena kalau dilihat dari intraday chartnya, ini tadinya downtrend, ini udah mulai reverse ke atas. Cuman ini upside-nya nggak banyak ya. Jangka pendek itu ITMG upside-nya bisa sampai sekitaran 25-650. Risk to reward ratio-nya udah kayak 50-50 sih, karena dia udah di tengah-tengah gitu. Sebenarnya bagusnya kalau di dekat angka 24.000 atau 23.725-an. Oke ya. BRI aku udah bahas tadi. Intinya aku ulang lagi buat yang masih bingung. Intinya BRI itu udah koreksinya udah dalam banget, udah sekitaran hampir 26% kalau nggak salah tadi. Biasanya market kalau crash itu koreksi 40%, tapi aku nggak bilang market lagi crash karena BCA, BNI, BMRI nggak turun gitu loh, jadi turunnya nggak sampai segitunya. Intinya BBRI turunnya nggak jauh. Oke ya, aku move on ya dari BBRI ya.
nonton rekamannya aja nanti biar nggak bosan yang udah nonton tadi. Nah jadi ITMG kalau mau low risk nunggu deh di sekitar 23725. Nah selain ITMG aku mau nge-review, selain itu aku mau review Adaro Energy. Ini batu bara. Jadi hari ini saham-saham batu bara itu ada mantul bareng saham-saham metals. Dan ini aku suka banget ngeliatin chart intraday-nya dia, Adaro. Itu ada inverse head and shoulders. Tapi ini di 15 menit. Jadi kalau dia naik kemungkinan bisa sampai 2750 aja gitu. 2750 tuh di sini. Nah, jadi buat yang ada sempat beli Adaro itu profit takingnya sekitaran 2750-an. Oke. Terus selain Adaro ada apa ya? Sebentar ya, Tins nanti ya Susan ya. Aku lihat saham-saham batu bara dulu. Jadi komoditi tetap harus diliatin satu-satu. Belakangan ini lumayan rame tapi sempat ada retracement. Nah, ini PTBA hari ini mantul juga. Siapa di sini holder PTBA yang sempat dapat dividen di 2023 dan nunggu dividen lagi di 2024 ini? Ada nggak di sini tulis di sini holder PTBA gitu? Aku holder PTBA. Aku holder PTBA dari tahun 2023 yang lalu ya. Jadi aku biarin aja. Ini bakalan gimana? PTBA arahnya bakalan gimana? Turns out angka 2860 jadi support kuat. Kenapa? 2850, 2860 ini support kuat karena dia menahan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali perdagangan ya. Dia menahan 6 kali perdagangan. Terus kemudian dia potensi naiknya nggak akan tinggi-tinggi amat. Kita lihat chart intraday aja yuk. Kita lihat chart intraday. Ini bisa naik sampai sejauh apa? Sementara sampai level 3000-an dulu. Jadi sampai sini. Terus turun lagi. Habis itu baru bisa naik lagi. Kita lihat di daily gambarnya kayak gimana. Ya kayak gini. Ya ini jadi yang saya gambar di intraday tadi. Ini PTBA-nya dia bisa naik dikit sampai 3000, turun dikit baru kemudian dia bisa naik lagi. Aku kasih tulis gini ya. Oke. Jadi dia bakalan sideways dulu, jangan expect too much dia naik bakalan cepat banget gitu. Angelica holder PTBA 1 lot. Sabar ya. PTBA buat dividen masih bakalan bisa kasih dividen yang cukup bagus. Kayaknya lebih bagus daripada ITMG karena dia BUMN. BUMN tuh biasanya lebih generous kasih dividennya. Yuk kita mau lihat sama apa ya? Selain PTBA, aku mau lihat metals deh. Yuk kita ke metals ya. Bahas SMBR, males. Aku lagi males di semen karena semen bakalan masih lemah dengan harga komoditi yang sekarang ini jangka menengahnya tuh masih naik. Jangka pendek komoditi sideways, tapi jangka menengahnya masih naik. Jadi semen-semenan gitu masih kurang oke. Kita lihat metals. Di sini banyak yang minta Antam. Tadi aku udah kasih lihat di awal harga komoditinya, metalsnya. Jadi semoga bisa cukup menjelaskan ya. Bisa cukup menjelaskan arahnya tuh bakal kemana. Aku objektif aja. Antam ini dia lagi sideways, abis naik tinggi terus dia patah tren di 24 April. Dia lagi sideways. Kita lihat intraday chart. Yuk kita lihat selalu intraday chart gimana kalau lagi sideways gitu. Dari intraday chart, aku mau batasin satu garis ini 1615. Oke, jadi 1615 ini adalah batas reversalnya jangka pendek. Kira-kira bakalan bisa sampai kemana? Aku pakein garis putus-putus. Ini artinya aku dapat garis putus-putus ini tuh dari intraday chart 15 menitan. Oke, jadi ini Antam. Antam tuh kalau dia naik dari 1615, dia bakal maksimal sampai ke 1715. Jadi ini range-nya buat swing trading tuh di sini. 1715 ini area profit take. Kemungkinan ya upside deh, jangan profit taking deh. Upside-nya. Oke, satu hal penting yang kalian perlu perhatiin di saham komoditi itu gerakannya tuh banyak yang unpredicted ya. Jadi maksudnya unpredicted tuh gerakannya tuh cepat. Secara teknikal bisa kepredik itu dengan chart intraday. Jadi kalian mesti harus banyak jagain. M-Trade di sini ngebantu dengan akademi, ada trading academy. Kalian dibantu dengan belajar
di akademinya kayak gini. Dan juga dibantu dari e-course ya. Ini e-course Trading Academy, strategi, bukan cuma sekedar technical-technicalan. Kalau technical-technicalan mah di YouTube juga banyak. Tapi ini strategi aku, dan dibantu dibimbing secara real time melalui Stock Pick and Trade di sini. Dibonusin ya. Jadi Stock Pick and Trade dikasih gratis buat teman-teman yang beli Trading Academy. Oke. Abis Antam, tadi udah jelas ya Antamnya ya. Intinya dia bakalan naik tapi sementara doang. Jadi yang beli bisa pakai buat swing trading, but you have to be very careful. Gerakannya di situ sideways, trennya sideways. Yuk kita lihat. BRI udah dibahas. BRI banking selalu di awal. Oke ya. Samtins. Nah, ini mirip sama Antam ya. Ini mirip banget. Yuk kita lihat lagi yuk intraday-nya gimana kabarnya. Intraday-nya bedanya sama Antam, dia tuh udah breakout dari intraday-nya dari 880. Next bakalan kemana? Ini aku kasih satu garis di sini. Ini garisnya dapat dari low-nya di 19 April ya. Dia bakalan bisa sampai ke level 1000. Jadi ini range tradingnya, swing tradingnya. Kalau kalian ada trading tins itu, ini bakalan profit takingnya sekitaran area ini. Ini upside-nya ya, bisa lebih, bisa agak-agak kurang dikit gitu loh. Nah yang tadi aku bilang komoditi itu agak-agak unpredicted, artinya gini. Ini kan aku kasih batas di 1000 ya. Di sini kira-kira bakalan ketahan. Jadi aku kalau gambar tuh perkiraan aku gini, dia bakalan ketahan. Terus habis itu naik lagi. Bisa aja ini nggak ketahan tapi lanjut naik. Kadang-kadang kayak gitu. Oke, terus aku mau bahas sama apa lagi nih selain tins. Aku mau bahas Inco. Inco sama tins, Antam semuanya sama. Hari ini mengalami pantulan setelah jatuh dalam. Yang membedakan adalah tren jangka menengahnya. Kalau tins itu udah di atas, Antam juga udah di atas, Inco ini masih di bawah. Gitu ya. Jadi ini masih di stage satunya. Spekulatif juga untuk trading buy on weakness-nya, very spekulatif gitu. Ini bisa aku taruhin garis di sini. Nah, ini udah breakout dari intraday-nya. Untuk swing itu dia potensi upside-nya sampai 4350 dalam jangka pendek. Oke, terus ESA gimana? ESA aku move ke saham sektor komoditi dari yang lain ya. Yang lain, jadi nggak metals terus. Satu yang nggak mau berhenti turun itu ESA. ESA Industries Tbk atau Surya ESA Perkasa gitu. Dia nggak mau turun. Jadi gimana dong ya, biarin aja, tungguin aja turunnya. Kalau masih cuan ya syukurin. Tapi udah nggak boleh, bukan nggak boleh sih. Siapa sih saya melarang Anda beli saham? Udah nggak efisien untuk beli di atas ya. Jadi udah nggak efisien. Tidak ada kata tepat benar salah dalam investing. Yang ada adalah efisien atau enggak, efektif atau enggak. Ini udah nggak efektif, nggak efisien. Kenapa? Karena di sini upside-nya udah deket banget dari 790 sampai 815, sedangkan risk-nya lumayan gede gitu. Jadi karena dia naiknya udah cukup jauh, ini dari support terdekat aja jaraknya lebih jauh daripada ke resistance-nya. Coba aku kasih lihat kayak gini ya. Ini hijau ini targetnya. Sekarang kalian lihat yang merah. Merah ini dia lebih gede daripada yang hijau. Jadi sebenarnya risk to reward ratio-nya itu 0,36, ini nggak bagus, di bawah angka 1. Oke, terus pada penasaran dengan Pegas, Doit, dan Indi? Haha, BBRI. Iya, ntar aku bahas lagi ya. Udah dibahas BBRI di awal. Pegas, Doit, dan Indi. Ingat nggak kita nungguin Pegas beberapa waktu yang lalu? Hari ini Pegasnya mantul. Cuman kita belum masuk dulu. Kenapa? Karena kita ngelihat ini baru pembalikan arah. Baru pertama di sini breakdown, dan ini mantulnya tuh volumenya tuh tadi nggak begitu besar. Terus kita lihat dia masih bisa sideways, bisa turun gituing gitu ya. Ini Pegas. Terus selain Pegas kita mau bahas apa nih? Carun Pak Pahan. Ananda Opsi minta Carun Pak Pahan. Bentar ya, lucu amat kamu. Mari kita lihat MBMA. MBMA gimana kabarnya? Bisa dipantau MBMA-nya. MBMA bisa dipantau karena dekat area support 540, range tradingnya 540 sampai 595-an. BNGA menarik loh. BNGA gimana nih BNGA? Mari kita lihat BNGA.
Mari kita lihat ya. BNGA tadi ada masuk untuk jangka pendek 1,4 sampai 1. Ini disclaimer juga. Aku ada BNGA dan aku baru cek Mtrade juga ada BNGA ya. Barusan tadi belinya. Kayaknya kalau aku justru aku mau taruh buat jangka menengah sih. Gitu. Mtrade juga bakalan nambahin untuk jangka menengahnya dia. Ya, jadi BNG instead of BBRI, aku nambung BNGA. Mau tahu nggak kenapa? Instead of BBRI, aku nampung BNGA. Kenapa? Karena dalam perjalanan kemarin waktu rally naik, itu BNGA naiknya lebih gampang, lebih cepat, lebih ringan daripada BBRI. Jadi big money kalau mau naik, kalau mau narik saham itu lebih ringan narik si BNGA daripada BBRI. Chart 15 menit BNGA. Oke. Ini BNGA 15 menit di sini. Ini satu harinya, ini satu hariannya. Ini 15 menit udah pasti reverse karena candlenya hijau di daily-nya. 15 menit di BNGA itu jangka pendek dia bakalan kemana? Nggak jauh kalau jangka pendeknya 1920-an. 1920-an. Tapi aku suka BNGA ini secara fundamental menarik gitu loh. Nah, kita mau masukin di MFAST tapi valuasinya masih tinggi. Dari standar deviasi plus 2 jadi turun jadi standar deviasi plus 1. Maka dari itu kita masih mikir-mikir MFAST bakalan dimasukin nggak ya? Karena di MFAST tuh kita sangat berhati-hati pada emiten yang tinggi secara valuasinya. Tapi BNGA free float-nya terbatas, justru itu yang bikin dia jadi menarik. Supply-nya dikit kan, demand-nya gede. Oke, Indi random ya. Lompat dari banking ke komoditi lagi nih. Sama kayak Adaro dan PTBA. Jadi kalian kalau beli saham di satu sektor tuh nggak usah semuanya dibeli, ya. Jadi Indi ini aku kasih lihat 15 minutes-nya lebih kelihatan reversalnya. Dia udah breakout dari 15 menitnya. Dia bakalan kemana? Kalau jangka pendeknya tuh dia bakalan bisa sampai ke 1485-an. Ya, jadi 1485 itu resisten jangka pendek didapat dari intraday-nya. Kalau dari intraday aku mau kasih garis dash atau garis putus-putus gitu. Terus supportnya yang dari intraday yang tadi breakout itu di sini di 1395. Jadi ini range-nya untuk jangka pendek nge-swing 1390 sampai 1485 udah nggak worth it ini. Jadi mendingan di Adaro atau PTBA. Terus ITMG masih lumayan. Dulu sempat punya BNGA lama naiknya jadi anti dengan saham ini, tapi kok belakangan sudah naik tinggi. Nah, Liong, aku mau jelasin nih pertanyaan kamu tuh atau statement kamu tuh bagus banget sebenarnya. Aku mau kasih lihat kamu punya BNGA dulu. Aku bukan lagi ngepom-pom BNGA ya, ini just contoh aja. Kamu punya BNGA lama, mungkin kamu belinya di sini pas lagi sideways. One day dia breakout di sini. Makanya jadi cepat naiknya. Atau mungkin kamu belinya pas lagi sideways di sini. Nah, terus dia breakout di sini. Makanya cepat. Jadi sebenarnya kita ngelihat timing itu mesti ngelihat chart dan cycle-nya, bukan cuma technical aja. Dan itu dijelasin di Trading Academy di sini, ya. Jadi by the way, nanti Sabtu ini ada kelas gratis untuk Basic Trading Mastery jam 10 pagi. Daftar di sini ya, mtrade.id/basic. Michael bilang BNGA dibilang bagus sama Pak LKH. DKK tuh siapa sih yang nggak tahu. Tapi kalau BNGA sih saya setuju, oke. Tapi kalau saham-saham beliau yang lainnya saya ada beberapa yang saya nggak setuju. Karena beliau, saya dengar ya, mencarinya berdasarkan valuasi yang paling murah doang. Sedangkan yang valuasi yang murah banget itu sahamnya kadang-kadang nggak gerak-geraknya bakalan lambat banget. Dan ketika kamu nungguin dia tuh gerak ya, mungkin bisa beberapa tahun dan kamu udah nggak tahan gitu. Jadi kalau beliau mungkin saham itu diam 5 tahun, 10 tahun mungkin nggak apa-apa ya. Jadi profil resiko tiap orang, kemampuan tiap orang, apa ya, time horizon tiap orang tuh beda-beda, oke ya. Terus udah mendaftar, oke. Terus aku mau kasih tahu juga, kita hiring terus, coach, posisi coach tuh kita selalu hiring dan nggak pernah off. Posisi yang teman-teman fresh graduates, lulusan akuntansi terutama, SMK akuntansi kita terima. Karena semakin hijau, semakin polos tuh semakin gampang dibentuk. Ya, jadi
bisa lamar di mtrade.id/coach. IPK minimal 3,6. Oke? Bukan artinya pinter, tapi artinya rajin. Oke, lanjut ya. Beda modal katanya. Oke. Thank you ya Ci, mau nonton bola dulu. Ya wes lah, kalau gitu kita ketemu lagi besok ya. Kita ketemu lagi besok. Ini di materi aku sebenarnya banyak banget. Brand itu market cap-nya nyalip BBCA. Aku mau bahas brand dulu sebelum aku close. Sebelum kalian nonton bola, bolanya belum kan? Tinggi Miss 3,6 ya dong. Harus yang rajin, yang semangat. Brandnya ini cup with handle. Cuman gak bisa ya semuanya tak technicalin kayak gini gitu loh. Karena kalau udah BD yang bersabda, ya suka-suka BD gitu loh. Just hold aja kalau yang punya, dan siap-siap kalau misalkan dia dibanting sewaktu-waktu, kamu harus siap keluar. Intinya mereka lagi big money-nya tuh mereka lagi mau profit taking. Oke ya. Jadi kita nggak ngelihat di sini, nggak masuk di sini tuh karena justru faktor resiko. Cuan mau naik juga. Mtrade nge-watch ini, kita watch secara technical. Cuman kita antisipasinya gini loh. Yang penting ya, stay dulu di sini berapa menit. Cuan itu dia bakalan naik. Aku nggak bilang dia nggak bisa naik. Dia bakalan naik. Tapi kalau dia naik, bakalan super easy buat big money-nya atau smart money-nya ngebentuk jadi chartnya kayak gini. Dibanting jadi kayak gini tuh gampang banget. Kenapa? Karena mereka yang kuasain barang. Barangnya mereka masih, ya kemungkinan masih lumayan banyak. Ya terbukti dengan ya masih ditarik naik gitu loh. Jadi bukan karena cuan atau brand nggak bisa naik, kita nggak masuk. Dia masih bisa naik sih, dan cuan itu masuk ke watchlist kita, watchlistnya Mtrade gitu. Cuman kita mikir-mikir resikonya ntar kalau ada bantingannya tuh serem banget gitu loh. Jadi kalian susah keluarnya. Utama Bung IPK cuma 3,38, nangis sebenarnya enggak. Di bawah 3,6 kalau kalian nonton IG live aku terus dan kalian rajin, jago di market, itu boleh. Ya, 3,6 itu cuman buat acuan aja untuk ngefilter anak-anak rajin. Gitu aja sih. Thank you semuanya. IPK 3,3 teknik bisa nggak? Kita lebih cari yang akuntansi gitu. Kalau 3,3 teknik, kalau kamu tradingmu jago banget, ngikutin caranya aku, alumni aku, ya kita akan pertimbangkan. Tapi most likely kita suka yang akuntansi, ekonomi ya. Good night, thank you semuanya ya. Salam profit. See you tomorrow di morning briefing. Pagi besok bakalan lebih lengkap, lebih detail. Ada info yang siap right issue. Kalau right issue biasanya harga sahamnya turun tuh gimana. Terus Akra ada kinerjanya lebih rendah. Terus chartnya gimana. UNTR ada come date 3 Mei. Careful di situ. 6 Mei-nya bisa turun. Terus auto itu laba bersihnya naik 9,7%. Sahamnya gimana? Kita review di morning briefing besok. Salam profit, dadah. Ponakan 4 tapi masih semester 7. Biarin suka-sukanya dia, jangan suka-sukanya anti uncle ya. Yang nyuruh, suka-sukanya dia. Good night. Maksudnya suka-sukanya dia tuh jangan disuruh masuk ke saya. Tadi katanya mau bahas BRI lagi ya. Bahas gak ya? Intinya tenang aja lah yang punya BRI. Dadah. Mfast gak ada briefing. Ada this week Jumat bakalan ada gathering. Jumat sore jam 4. Ada petunjuk terus di WA community juga di Mfest kan. Dadah.